direkam atau dicatat boleh. Oke, Pak. Nanti. Nah, ini Mas, eh, pengaruh model course review Hooray dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 sekolah dasar. Oke. Kemandirian belajar matematika. Jadi nanti Anda punya model pembelajaran, kemudian ada instrumennya kemandirian belajar, sama instrumen hasil belajarnya adalah tes ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, kelas 4. Nah ini Mas, latar belakangnya di pendahuluan. Ini latar belakangnya panjang banget Mas. Iya. Dan sampai halaman keempat itu belum ada referensi sama sekali. Ya, dan masih ngomongin matematika. Nah ini terlalu panjang Mas. Jadi kalau mau ngomongin matematika cukup satu halaman aja cukup kayaknya. Langsung aja titik. Intinya apa sih matematika itu? Karena nanti dikaitkan dengan ini. An- Anda harus ngomongin ini aja. Model course review Hooray, kemandirian belajar, sama belajar matematika itu seperti apa. Nah ini dikaitkan, tiga-tiganya ini harus dikaitkan. Anda mulainya dari matematika, it's okay, nggak ada masalah. Matematika itu penting, abstrak dan sebagainya. Saya rasa itu cuma ini aja lah sekilas saja. Tetapi yang lebih penting adalah kenapa perlu mengukur hasil belajar. Kenapa harus kemandirian belajar? Kenapa harus menggunakan model apa tadi? Review Hore tadi. Iya. Itu yang lebih utama. Jadi untuk 4 halaman tanpa referensi dan masih matematika itu terlalu panjang. Iya. Nah, langsung saja ini nanti. Ini masih halaman kelima juga masih matematika itu disiplin ilmu yang fundamental. Udah cukup 1-2 halaman udah cukup lah ngomongin matematika. Langsung ke hasil belajar matematika itu seperti apa atau kenapa matematika butuh kemandirian belajar gitu. Gitu ya. Iya, Langsung iya. aja ke sana. Oke, kemudian ini Mas, cara mereferensi, Iya, Pak. cara menuliskan referensi. Ini kan Fauzi et al. 2021 menjelaskan bahwa itu nggak ada masalah ya Mas ya. Tetapi eh, kan pernah belajar bahasa Indonesia ya. Satu paragraf itu ada kalimat utama Iya. dan kalimat penjelas. Iya. Nah, ini kalimat utamanya mana? Dari Fauzi sampai ini konsentrasi tinggi. Ini nggak ada kalimat utamanya Mas. Gitu. Dibiasakan ya Mas ya. Ketika satu paragraf itu diawali kalimat utama. Kemudian baru ada referensi. Jadi referensinya jangan di awal paragraf. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini nanti jadi kalimat kedua nggak apa-apa. Ini kan masih fundamental itu udahlah cukup. Nah, oke. Nah mungkin langsung ini aja nanti. Nah ini dengan mengetahui berbagai manfaat tersebut, nah ini dinaikkan kemana gitu ya. Ya. Atau mulai dari sini aja pendahuluannya. Mata pelajaran matematika tidak hanya penting, nah dilanjut ini ke bawah. Tetapi nanti yang ini referensinya jangan di awal kalimat, Iya. awal paragraf. Iya, iya, Tapi Pak. ini minimal kalimat kedua lah. Nah yang setelah ini, sebelum ini saya rasa bisa dihapus, nggak penting ini. Iya. Nggak usah terlalu tebel mas tesisnya. Oke,
Kemudian ini juga ini Adam Ham dalam Wijaya. Ini jangan seperti ini, tetapi ini kalimat kedua boleh. Ya, Nah, ini juga lebih lanjut penelitian ini bla 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 bla. Kalau seperti ini sebaiknya apa yang Anda pikirkan dulu, baru kemudian dikuatkan dengan referensi. Oke. Ini juga sama. Terus saya highlight aja ya. Saya kasih tanda-tanda gini aja ya. ya. Tapi nggak semua saya kasih tanda, nanti analog aja lah ya. Iya, Pak. Analog. Satu kelas Anda berapa orang, Mas? Iya, Pak. Satu kelas Anda berapa orang? Ada 30 orang, Pak. Oh, 30 orang. Iya, Pak. Semuanya sudah tesis atau baru beberapa? Eh, ada beberapa saja, Pak, yang masih ini. Ada 5 orang lagi, Pak, kira-kira, Pak. Oh, kayak kemarin SK-nya kok cuma dikit Iya. mahasiswanya loh. Apa belum semuanya? Iya, Pak. Masih tahap proses pengajuan judul, Pak. Beberapa teman. Oh, Dan masih ada juga yang belum dapat dosen pembimbing, Pak. Heeh. loh. Oke, oke. Semoga segera. Nah, ini nanti Thomas, ini Sari mengemukakan bahwa pengajaran menarik bagi peserta didik memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan utama, bla 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 bla. Ini kan nanti dikaitkan dengan model pembelajaran. Nah, langsung aja nanti kaitkan dengan model pembelajaran tadi, course review hore tadi. Nggak usah terlalu banyak ininya. Langsung, kenapa kok pakai course review hore? Bukan kenapa. Jadi, saya tuliskan ya. Nanti dikaitkan dengan apa itu, mengapa perlu menggunakan model pembelajaran inovatif. Anda sebutkan salah satunya course Hooray. Anda jelaskan apa itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, kemudian, nah, keterkaitan model tersebut dengan kemandirian belajar. Nah, terus kaitannya juga dengan hasil belajar. Kaitan model plus kemandirian sama dengan hasil belajar. Nah, ini paling cuma butuh katakan ya Mas ya, eh, kenapa perlu menggunakan model pembelajaran inovatif satu halaman, kelebihan kelemahan dan memperkenalkan course review hore satu halaman atau 1,5 halaman. Kemudian kaitannya dengan kemandirian belajar satu halaman.
Hasil belajar satu halaman, terus ini konklusinya satu halaman. Paling cuma 5 halaman lagi udah bisa. Jadi kurang lebih mungkin bab satu, sorry, latar belakang paling 8 halaman cukup, Mas. Nggak usah terlalu panjang, gitu ya. Oke, nggak usah terlalu panjang-panjang. Eh, Saya kasih warna merah biar kelihatan. Oke, terus udah ya, nanti coba dibaca lagi. Iya. Kemudian, apa ini? Oh, nah ini Mas, daripada Anda menggunakan ini, menggunakan apa namanya? Data Teams, Anda Iya. mending menggunakan data sekolah Anda deh, Baik. gitu. Data lokal aja, Iya, iya. pakai data lokal. Data lokal sekolah Indonesia seperti apa? Kan Anda nggak sampai ke ranahnya Teams kan? Cukup di sekolah Anda kan? Ya udah, gitu, situ aja. Ya mentok-mentoknya di Sumatera Utara atau Indonesia boleh. Nah, udah cukup ini aja, nggak usah terlalu ke atas atas. Kecuali kalau Anda nanti memang mengarahnya ke internasional, itu pakai data internasional nggak apa-apa. Nah, identifikasi masalah. Oke, identifikasi masalah saya rasa nggak cuma 4, Mas, bisa lebih. Ini nanti materinya apa, Mas? Eh, Tentang perkalian nanti, Pak. Perkalian. Iya. Oke, identifikasi masalahnya sulit menghafal perkalian. eh s- Kenapa harus dihafal, Mas, perkalian? Karena Pak, banyak siswa seperti di eh, kelas saya gitu kan Pak, di sekolah saya itu memang mereka sulit untuk apa memahami dan juga terkait dengan perkalian begitu Pak. Dan kenapa harus menghafal memang eh, menurut saya pribadi memang berdasarkan dari eh, apa namanya sebelum-sebelumnya gitu kan Pak, bahwasannya kalau menghafal itu kan lebih mudah untuk diingat dan gitu juga mudah di apa di di ya diingat begitu Pak. Hmm. Terus nanti cara menghafalnya gimana? Nanti untuk menghafalnya itu nanti kan Pak, eh, kita tuh biasanya satu-satu apa namanya kita berikan siswa itu untuk menghafal perkalian, misalnya untuk perkalian dari perkalian 2 gitu kan Pak sampai perkalian yang sampai 9 itu nanti setiap harinya itu kita lakukan pengulangan begitu Pak. Jadi setiap siswa itu maju satu-satu ke depan begitu Pak. Itu nanti nggak bikin cemas itu siswanya, kalau kayak Eh, gitu. Kalau sepengalaman saya Pak, memang ada beberapa yang ini juga, cuman memang kita selalu bimbing begitu Pak, ketika nanti mungkin murid itu ada yang keliru atau mungkin lupa begitu Pak. Sudah selain itu kan Pak, nanti biasanya kalau kami biasanya itu metodenya itu teman sejawat Pak, jadi antara teman sebangku nanti saling apa gantian begitu Pak dan juga saling menguatkan begitu Pak. Oke. Ini kelas 4 ya? Iya kelas 4 Pak. Nah, Perkaliannya sampai berapa nanti? kalau untuk perkalian, rencana saya sampai perkalian 9, Pak. Karena kan sudah termasuk kelas tinggi, Pak. Kelas tinggi, masa cuma sampai 9? 9 sampai kali Dan, 9 gitu? iya, Pak, dari perkalian 3
sampai perkalian 9 begitu Pak untuk kelas 4. Oh gitu, belum sampai Iya. ke 2 digit gitu ya, kalau kelas 4 itu ya. Kalau 2 digit sudah Pak, cuman mungkin itu dimasuk ya mungkin sebagai penambahan aja mungkin Pak. Atau mungkin ada saran Pak. Kalau perkalian 1 digit bukannya itu kelas lower ya, kelas rendah ya, kelas 2 kelas 3 gitu ya. Kalau kelas 3 belum sampai perkalian kayak perkalian 7 8 9 begitu sih Pak biasanya. Oh gitu. Atau anak saya yang terlalu anu ya, anak saya itu udah diajarin kali sampai ini, ya nggak tahu deh. Oke Ya, lah. Oke, eh, kalau sepemahaman saya sih, seseorang yang dipaksa untuk menghafal itu punya kecemasan yang berlebih nanti. Karena kapasitas kinerja otak itu terbatas. Gitu ya. Ketika stimulus eksternal itu terlalu berlebih, maka ya pada akhirnya banyak yang lupa juga gitu. Nah, menghafal boleh perkalian, tetap dan itu memang harus dihafal ya untuk eh, sampai 9. Tetapi cara menghafalnya yang saya tanyakan, kalau menghafal 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, ditulis sampai 9 kali 9, terus diminta menghafal, saya rasa kok itu nanti bisa menambah stres siswa. Gitu. Mungkin itu bisa diberikan, dituliskan semuanya dulu. Nah, baru ketika assessment for learning-nya, Anda bisa pakai nyanyian atau pakai apa, oh, tebak-tebakan. Itu ya kan Pak. bisa. Iya Pak. 2 kali 2 sama dengan, nah ada yang nyaut 4. Nah, kalau salah nanti diapain gitu kan. Kan bisa menyenangkan dulu. Kalau sudah senang, anak-anak kan nanti belajarnya akan lebih giat. Itu itu sih kalau saya sih. Daripada yang harus kertas good itu dituliskan semuanya perkalian 2 sampai 9. Terus hafalkan ini, terus besok kita maju satu-satu. Itu kayaknya penghakiman gitu. Oke, siswa mengalami kesulitan dalam menghafal perkalian dilengkapi sampai 9 gitu. Jangan cuma menghafal perkalian. Kalau menghafal perkalian nanti bilangannya sampai tak terhingga nanti. Oke, kemudian pemahaman siswa terhadap soal literasi matematika masih rendah. Oh, ini ada literasinya juga berarti. Iya Pak, jadi kan ada soal perkalian itu kita masukkan ke dalam soal cerita. Jadi soal eh, literasi numerasi gitu Pak. Kayaknya Anda belum menyampaikan literasi deh di sini, di latar belakang. Nggak ada deh. Hmm. Nah, ini belum kan. Nanti Iya, ditambahkan ya, iya literasi Pak. numerasi. Iya Pakai Pak. numerasi aja, nggak usah literasi. Oh iya Pak, iya Pak. Literasi itu umum. Literasi matematis itu numerasi. Gampangannya itu. Oke, kemudian meskipun pembelajaran sudah berlangsung menyenangkan. Anda punya garansi apa ini pembelajaran sudah berlangsung menyenangkan? Eh, Kalau apa Pak, ketika sudah pembelajaran begitu kan Pak, kita sudah jelaskan kepada murid itu, eh, murid itu Pak mungkin karena mungkin apa kurang memahami begitu Pak ketika kita beri soal, sudah kita jelaskan, sudah kita beri pemahaman. Tapi mungkin dari beberapa itu masih ada yang belum paham terkait dengan literasi numerasi, terkait dengan numerasi begitu Pak. Apalagi kalau soal ceritanya itu yang berhubungan dengan perkalian begitu Pak. Mm-mm. Jadi konsepnya itu Eh, eh, siswa itu belum paham begitu Pak. ya, kenapa bisa gitu?
bisa jadi ya kalau apa bisa jadi mungkin eh, faktor eh, model pembelajaran Pak yang mungkin yang kurang begitu Pak. Eh, enggak juga sih. Mau pakai model apapun sebenarnya bisa juga. Karena ini Mas, matematik selama di kelas itu kan yang dipelajari matematika formal, matematika dalam kelas. Padahal di dunia nyata itu matematika non formal. Nah, kenapa kok sulit memahami numerasi? Karena numerasi itu kan matematika dunia nyata tuh. Iya. Nah, ada gap antara matematika dunia nyata dengan matematika formal. Kalau matematika formal itu kaitannya dengan rumus, 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 rumus. Padahal di dunia nyata belum tentu itu semua pakai rumus. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada keterkaitan apa yang dipelajari di dunia formal dengan dunia realita gitu. Pernah nggak ketika Anda ngajar di kelas, Anda ngajar matematika, kemudian ayo kita keluar ruangan, nggak di kelas gitu. Pernah nggak? Ada juga Pak saya sekali-sekali mengajak ke apalah murid untuk keluar kelas begitu Pak. Materi apa? Misalnya tentang apa namanya bangun ruang begitu Pak. Bangun ruangan. Iya Oke, Pak. Ah, ah. oke, udah bagus itu keluar. Kemudian numerasi bisa juga tuh ketika Anda anak-anak jajan. Di sekolah ada kantin nggak? Ada Pak. Oh ada, boleh jajan berarti ya. Boleh Pak. Nah kan bisa tuh. Nah, Anda dikasih uang saku berapa sama orang tua? 2.000. Biasanya uang sakunya berapa ya kalau SD ya? Kalau SD biasanya 5.000 Pak. Oh banyak juga ya. Hmm. Anak saya nggak pernah saya kasih uang saku. Itu, nah 5.000 dapat jajanan apa aja? Nah, itu kan udah numerasi sebetulnya. Nah kalau di matematika formal ada daftar harga jajanan, kemudian Anda punya uang 5.000 dapat apa? Itu kan jadi sulit ya. Tetapi kalau langsung interaksi dengan penjual, Anda punya 5.000 bisa beli apa aja sampai habis. Bagaimana kalau disisakan 2.000? Nah, itu kan bisa Iya, iya juga. Pak. Oke, itu tentang bagaimana packaging ya. Oke, kemandirian belajar matematika masih rendah. Masa cuma 4 mas identifikasi masalah? Pasti banyak itu sebetulnya. 10 mungkin. Oke. Kalau misalnya faktor, apakah faktor keluarga itu termasuk juga Pak ya? Karena kan Pak gini Pak, di sekolah kami itu Pak termasuk sekolah yang agak di pinggiran begitu Pak. Dan Hmm. rata-rata murid kami itu tidak tinggal bersama orang tua kandung gitu. Jadi eh, sepengamatan saya, anak-anak itu sepertinya kurang bimbingan daripada orang tua begitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Oh, sama nenek kakek gitu ya, Iya Pak, iya atau betul. wali gitu ya. Oke, bisa. Jadi ada faktor eksternal kan seperti itu. Ya, gini ya Mas ya. Jadi identifikasi masalah itu bisa banyak Mas. Bisa lebih dari 4. Ada perkalian, ada numerasi, ada pembelajarannya kurang menyenangkan, kemandirian belajar, atau mungkin selain dari ti- apa namanya 3 kata kunci judul tadi, bisa dari pengasuhan belajar di rumah, bisa dari buku, bisa dari media pembelajaran dan sebagainya kan banyak identifikasi masalahnya. Iya Pak. Nah, kemudian untuk untuk paham konsep perkalian itu kan harus paham penjumlahan dulu. Nah, Iya Pak. mereka sudah paham belum penjumlahan? Jangan-jangan Oh, belum. iya Pak. Ada
hampir 40% itu belum memahami atau mungkin kurang memahami terkait dengan konsep penjumlahan, Pak. Nah, itu kan bisa ditulis juga. Iya, Pak. Itu loh, konsep penjumlahan aja belum paham loh. Nah, kemudian batasan masalahnya agar terfokus, bla 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 bla. Nanti masalah yang dikaji adalah materinya tentang perkalian. Kemudian ini tentang kemandirian belajar. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model course review Hore. Kemudian siswa yang dipilih adalah kelas 4. Udah gitu. Iya, Pak. Itu ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, tapi jangan cuma kalimat simpel kayak gini, tetapi lebih dismoothkan gitu ya. Coba lihat beberapa tesis di luar juga ya Mas ya. Iya, Pak. Gitu. Baik, apakah hasil, apakah Oke, kajian teoritis, pengertian hasil belajar. Oke, has- hasil belajar langsung saja deh Mas. Ini nggak perlu deh. Ini nggak perlu. Oke, ini nggak perlu. Tapi langsung aja. Hasil belajar, langsung apa itu hasil belajar, bla 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 bla. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli. Di antaranya ini Sujana, hasil belajar adalah apalagi Wahyuni, bla bla bla. Kemudian berdasarkan pendapat tersebut, hasil belajar adalah bla 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 bla. Eh, Izin Pak, di sini kebetulan Zoom saya free pula ini Pak. Karena di sini 10 menit katanya Pak. Atau nanti saya buat link lagi oh gitu iya, Pak. iya. Boleh, boleh. Oh iya Pak. Sip. Oke, selesainya aja ya. Nah, kemudian ini nanti indikator hasil belajar itu apa sih? Nggak perlu faktor deh, tapi lebih ke indikator hasil belajar itu apa? Kalau saya sih lebih seneng yang simpel-simpel aja. Indikator hasil belajar apa aja. Nah, nanti kan hasil belajar diukurnya pakai apa? Nah, gitu ya. Mau Anda nulis faktor-faktor juga boleh lah, tetapi nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu panjang. Ini karena Anda juga nggak akan ke lingkungan non sosial ini kan Anda nggak ini kan, Enggak Pak. langsung aja. Oke, hakikat pengajar. Langsung aja kenapa nggak model pembelajaran inovatif gitu. Iya, Nanti dikaitkan dengan apa namanya? Cost review deh. iya Pak. Inovatif. Apa aja nanti salah satunya cost review hore. Nah, dijelaskan subbab sendiri apa cost review hore itu apa, sintaknya apa. Gitu ya. Iya Pak. CRH sintak apalagi ya nanti terserah Anda lah ya yang mau dijelaskan apa. Kemudian oh ini udah ya. Ada Pak Kemudian udah sintaknya. lah. Iya Pak. Oh, berarti ini langsung aja. Berarti ini diganti yang pembelajaran inovatif aja. Nah, ini baru oke.
Pengertian oke. Pengertian waduh belajar. Oke. Langkah-langkah oke. Nanti dibuat, nah tahapan ini aja ya, dibuat tabulasi aja ya Mas ya. Iya Pak. Nah, kan ini guru-guru semua, terus siswanya ngapain kegiatannya? Kegiatannya ada kegiatan siswa dan guru ya, Iya Pak. guru dan siswa. Jadi nggak, jangan hanya guru, guru Iya. membuka pelajaran, bla bla bla. Terus apa sih menariknya course reviewer itu? Nanti kan di situ apa namanya pembelajarannya secara berkelompok begitu Pak. Jadi ada sedikit games yang kita balutkan terkait dengan numerasi itu Pak. Oke. Ya, Anda gunakan mandiri belajar atau kemandirian belajar? Kemandirian belajar Pak. Beda ya Pak ya? Boleh dan dipakai kemandirian belajar ya, karena judul Anda kemandirian belajar. Iya Pak. Ini ya, diusahakan jangan bulat-bulat kayak gini, Mas. Oh iya Pak, siap. Mending ini aja mencakup titik dua, langsung aja motivasi bla 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 titik koma, inisiatif titik koma, kemampuan titik koma gitu aja. Iya Pak. Nggak usah terlalu banyak bullet and numbering. Ini juga sama. Oke, metodenya apa? Metode. Berarti eksperimentasi ya, Mas ya. Iya Pak, eksperimen Pak. Oh, pakai semuanya berarti total sampling. Iya Pak. Kamu kelas 4 aja atau kelas semuanya? Kelas 4 5 6. kelas 4 aja Pak. Jadi ada dua sekolah, satu 4525 sekolah saya dan satu lagi 4526 Pak. Oh, populasimu seluruh siswa kelas 4. Ya, seluruh siswa kelas 4 Pak. Kenapa nggak populasinya itu SD itu semuanya? Kemudian nanti samplingnya klaster sampling gitu. Yang dipakai cuma kelas 4 itu aja. Oh, Nah, jadi coba nanti tanyakan ke pembimbing kedua aja ya. Kalau saran iya, saya sih populasinya seluruhnya itu, terus sampelnya itu kelas 4. pakai klaster itu kelas 4 aja boleh. Oh iya Pak, siap. Atau gimana baiknya silahkan aja sih. Oke itu aja Mas yang di anu, untuk ini Siap, besok ya. siap Pak. Nanti tak teruskan. Udah ya Mas ya, Iya Pak, direvisi. Kalau siap. bisa sih gercep tiap Iya minggu Pak. bisa bimbingan biar cepat selesai gitu ya. Iya Pak. Tapi kalau izin Pak, kalau takutnya saya mengganggu Bapak gitu Pak, karena kan nih sudah masuk cuti Pak ya. Ya, nggak apa-apa sih. Ada kesibukan. Siapa? Siapa? Pak izin Pak, karena kan Pak di Bimun Pak, situ kan nanti ada menu catatan Pak izin Pak. Iya nanti saya catat di sana. Siapa? Siapa? Oke, oke, Ya Pak. itu ya Mas ya. Ya Pak. Makasih Pak. Yuk, Ya, yuk. Assalamualaikum. Yuk, salam. Sini, ya.